Ini pertama kata sambutan dari mewakili dari APMIKIMDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, itu oleh Saudara Adrianus Kunanggoro. Kemudian dilanjutkan kata sambutan oleh Pak Joni Sinaga selaku Duta Besar Argentina periode tahun berapa Pak? Tahun 5 tahun yang lalu ya, atau berapa tahun yang lalu ya? Ya, periode tahun yang lalu. Kemudian langsung dimulai acara oleh Pak Adi Perdana selaku Atase Perdagangan di Hanoi. Baiklah, silakan dalam hal ini Mas Abdullah selaku MC mempersilakan kami satu persatu sesuai urutannya. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Kun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Abdul Eme Pramudia selaku Komisaris dari PT Semoga Segera IPO. Saya di sini hari ini akan bertindak sebagai MC. Pertama-tama saya ingin menyambut dulu perwakilan dari atas dagang Hanoi yang saya hormati, Mas Adi Perdana. Selamat siang, Mas Adi. Kemudian ada yang saya hormati juga ex-Dubes RI untuk Argentina, Mas Joni Sinaga. Selamat siang, Mas Joni. Selamat siang, Mas Abdullah. Kemudian Ketua DPD APKIMINDO Yogyakarta, Mas Adrianus Kunanggoro. Selamat siang, Mas Kun. Dan teman-teman hadirin dan Dr. Laurentius Manurung, Ketua APKIMINDO Pusat yang masih belum hadir mungkin dalam sedang perjalanan ke ruangan Zoom ini, dan yang saya banggakan teman-teman hadirin sekalian. Tak puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kodrat ada hikmah dan berkahnya kita berkumpul secara virtual dalam acara temu antara teman-teman APKIMINDO dengan Atase Dagang dari Vietnam. Acara ini tak lengkap rasanya kalau saya tidak bacakan dulu dari susunan acaranya tadi. Acara pertama kita mungkin mulai dulu dari sambutan dari Mas Adrianus Kunanggoro selaku perwakilan APKIMINDO Yogyakarta, disusul dengan sambutan dari Mas Joni Sinaga selaku ex-Dubes RI untuk Argentina, dan kita sambil menunggu Mas Dr. Laurentius Manurung kita akan sebenarnya kan harusnya Dr. Laurentius Manurung dulu, tapi karena belum ada ya kita pindahkan dulu ke bagian belakang acaranya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari Mas Adi Perdana selaku perwakilan Atase Dagang Hanoi. Tanpa waktu lama lagi, kita mulai saja agenda pertama acara kita ini dengan sambutan dari Ketua DPK APKIMINDO Yogyakarta, Mas Adrianus Kunanggoro. Pada Mas Kun, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kita merupakan kebanggaan dan juga kita bersyukur, terima kasih kepada Pak Adi Perdana sebagai Atase Perdagangan Hanoi yang sudah menyempatkan waktu. Jadi marilah kita buka lembar catatan kertas, pena, pensil, catat apa yang akan disampaikan oleh Pak Adi Perdana. Nah, hal apa yang akan disampaikan? Tentu saja hal yang berkaitan dengan potensi-potensi kerjasama perdagangan. Ya, kerjasama perdagangan berarti dalam konteks ini adalah ekspor, yaitu dari pabean Indonesia menuju pabean ke Hanoi. Oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu peserta buka mata, telinga, catat apa yang akan disampaikan, karena ini informasinya sangat bermanfaat bagi perdagangan Indonesia dan Hanoi. Demikian sambutan dari saya, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan ini maka saya juga mewakili Pak Laurentius Manurung membuka acara ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kunanggoro yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini berkenan membuka acara ini. Semoga acara kita ini bisa bermanfaat ya untuk membuka mata pelaku UMKM kita tentang potensi ekspor ke Vietnam. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan dari Mas Joni Sinaga
selaku ex-dubes RI untuk Argentina. Kepada Mas Joni, kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdullah, yang terhormat Pak Adrianus Koon, teman baru dan sudah ketemu secara tatap muka. Pak Adi Perdana, atas perdagangan di KBRI Hanoi, walaupun belum pernah ketemu tatap muka, tapi sudah sering Salam ketemu. kenal Pak Joni. Nah, Pak Adi, terima kasih ya atas bantuannya dan salam buat Pak Dubes Denny Abdi, sahabat Siapa? saya. Dan Ibu Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Adrianus Kum tadi, bahwa pertemuan kita pagi ini sangat penting karena menyangkut peningkatan ekspor dan kita masih segar dalam ingatan. Mungkin Pak Adi Perdana waktu itu ikut rapat tanggal 31 Januari 2018, rapat kerja Kementerian Perdagangan, di mana Pak Joko Widodo mengatakan negara sebesar ini kalah dengan Thailand dengan resources dan SDM yang sangat besar. Kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah. Itu tahun 2018 dan beliau mengutip angka tahun 2017 ekspor Indonesia mencapai 145 miliar, di bawah Thailand mencapai 231 miliar, Malaysia 184 miliar, dan Vietnam mencapai 160 miliar. Itu tahun 2017. Dan saya lagi menyusun sebuah artikel ini. Sebenarnya isu ekspor apakah perlu menjadi isu untuk pemilu tahun 2024? Saya membuat di sini beberapa data. 2022 Indonesia ekspornya 292 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Dan terima kasih juga untuk Pak Adi Perdana dan para atas perdagangan, ITPC, dan 132 perwakilan kita yang telah membantu sehingga ekspor kita bisa meningkat. Namun menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 2022 ekspor Tiongkok itu 3.026 miliar dolar. 3.026 miliar dolar. Singapura 458 miliar dolar tahun lalu. Vietnam 407 miliar dolar. Tempatnya Pak Adi Perdana sekarang 407, urutan kedua di ASEAN. Disusul Malaysia 299 miliar, Thailand 267 miliar dolar, dan Indonesia 228 miliar. Ada perbedaan sedikit dengan angka yang dikeluarkan oleh BPS, tapi ini bisa kita jadikan sebagai perbandingan. Kenapa itu ekspor penting? Karena diakui di seluruh dunia ada 3 hal yang menentukan kemajuan suatu negara. Satu, kalau ekspornya besar, kemudian investasi asing besar, dan jumlah turis asing dalam jumlah yang besar datang ke negara itu, maka perekonomian negara itu sangat baik. Itu sebenarnya. Jadi ekspor ini salah satu dari 3 hal yang sangat penting. Mengapa kita menganggap perlu untuk menjadikan ekspor ini sebagai salah satu yang penting, dan mudah-mudahan calon presiden kita, calon wakil presiden, calon legislatif kita, dan kepala daerah bisa memahami ini. Tidak bisa hanya ditangani oleh satu orang saja. Oleh karena itu, saya mendukung konsep pentahelix, 5 pihak harus bersama-sama, yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media. 5-5-nya harus ikut bersama-sama memajukan semuanya, termasuk ekspor, investasi, dan turis ini. Dalam kaitan ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman sore ini, saya kira sangat penting. Mudah-mudahan nanti Pak Adi Perdana bisa menyampaikan apa sih rahasia Vietnam ini. Kok dia tiba-tiba bisa menyodok di urutan kedua nih di ASEAN kalau menurut perhitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun dubes kita di Meksiko, Pak
CP Wardana beberapa waktu lalu Pak Emir ya mengatakan pengusaha Vietnam itu semangat petarungnya lebih tinggi daripada semangat pengusaha Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Inggris, modalnya juga pas-pasan, tapi berani mengunjungi negara-negara lain untuk menjual produknya. Kita menurut beliau nggak seberani itu, belum seberani itu. Padahal kita memiliki banyak produk yang jauh lebih baik daripada mereka. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kita sore ini, tapi secara teknisnya nanti Pak Adi Perdana akan menguraikan. Demikian dari saya dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini ekspor kita akan semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Joni Sinaga atas sambutannya yang luar biasa ya. Sekaligus mungkin kita tunggu tulisannya di publikasi, mungkin di Kompasiana atau di artikel koran ini agar makin banyak yang bisa membaca dan dapat manfaat buat dari tulisannya Mas Joni Sinaga ini, karena biasanya sayang kalau cuma pemikiran kayak ini hanya di kita-kita saja tanpa orang lain tahu gitu loh Mas Joni. Terima kasih buat Mas Joni Sinaga. Oke. Ya, kita acara selanjutnya kita akan lanjut ke acara yang paling sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman UMKM, yaitu sharing dari Mas Adi Perdana selaku Atas Dagang Daya Hanoi, Atas Dagang KBRI Hanoi. Kepada Mas Adi Perdana saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Adi Perdana. Terima kasih Pak Joni, Pak Emir, Pak Adrianus atas kesempatannya kami bisa sharing informasi di forum yang berbahagia ini. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Pak Joni Sinaga, kita sama Vietnam itu merdekanya itu hanya beda 2 minggu saja. Kita 17 Agustus 1945, dengan Vietnam itu di tanggal 2 September gitu. Jadi hanya selang 2 minggu. Founding father kita pun juga antara Indonesia dengan Vietnam itu sangat dekat, sehingga Indonesia juga sangat dihormati sebagai kakak yang baik lah untuk Vietnam. Padahal Vietnam itu sekarang kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya itu memang paling tinggi se-ASEAN. Untuk tahun 2022 saja mereka pertumbuhan ekonominya mencapai 8,02%. Kita sekitar 55%-an gitu ya. Jadi adik bungsu ini kita sedang tumbuh sangat cepat. Jadi kita sebagai kakaknya mungkin bisa memanfaatkan situasi saat ini untuk bagaimana antara Indonesia dan Vietnam membangun kerjasama atau peningkatan ekonomi bersama. Karena di tahun 2045, jadi 100 tahun setelah Indonesia dan Vietnam merdeka, kedua negara ini bermimpi atau berambisi untuk mencapai 10 besar atau 5 besar dari ekonomi dunia gitu. Sehingga kita dan Vietnam itu memang berlomba-lomba dan bisa bekerja sama antara kedua negara untuk meningkatkan perekonomian dari kedua negara. Mungkin kalau kita bisa lihat, memang kalau kita lihat dari laju pertumbuhan ekonomi Vietnam, kalau kita lihat dari data yang ada, peningkatan ekonomi Vietnam itu berkontribusi yang paling besar memang dari sektor industri dengan kontribusi sebesar 38%. Lalu ada sektor kehutanan dan perikanan, lalu ada sektor jasa juga yang menyebabkan peningkatan ekspor atau peningkatan ekonomi Vietnam itu sangat baik, sekitar 8,02%. Lalu kalau kita lihat memang ekspor Vietnam ke dunia, kalau kita lihat Indonesia tahun 2022 itu 292 miliar US dollar ekspor Indonesia ke dunia. Nah, kalau Vietnam seperti Bang Joni Sinaga bilang bahwa ekspor Vietnam itu di atas 400 miliar. Jadi memang ekspor Vietnam ini 100 miliar
kurang lebih lebih tinggi dibanding ekspor Indonesia ke dunia. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka itu mempunyai ekspor yang besar gitu? Kalau kita lihat dari struktur ekspor Vietnam ke dunia, Vietnam itu 20% dari ekspor Vietnam ke dunia itu diperoleh dari satu perusahaan. Jadi sekitar 80 miliar US dollar itu diekspor dari satu perusahaan yaitu Samsung Vietnam. Samsung ini merupakan memang salah satu investor yang terbesar di Vietnam, sehingga kalau kita lihat dari total telepon seluler Samsung yang beredar di dunia, itu 50% berasal dari Vietnam. Lalu apalagi yang mereka ekspor? Jadi mereka itu kalau kita lihat dari 10 produk mereka yang diekspor ke dunia, dari 10 itu hanya mungkin 1, 2, 3, 4, hanya 4 produk di luar elektronik dan permesinan. Sisanya itu adalah telepon seluler, komputer, mesin, alat transportasi, lalu ada produk kamera, besi dan baja, ada produk perikanan, yang lain-lainnya ada produk perikanan, alas kaki, tekstil. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat mereka mengekspor banyak produk-produk dengan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengakibatkan ekspor mereka mempunyai nilai yang cukup besar. Tapi jangan berkecil hati sebenarnya. Kalau kita lihat ekspor perdagangan Indonesia dengan Vietnam, Indonesia di tahun 2022 mempunyai surplus yang cukup besar. Karena total perdagangan Indonesia-Vietnam itu mencapai 14,1 miliar US dollar. Di mana 9 miliar US dollar itu ekspor Indonesia dan 5 miliar US dollar itu berasal dari ekspor Vietnam ke Indonesia. Jadi Indonesia masih mempunyai surplus ekspor ke Vietnam sebesar 6 miliar US dollar, sekitar 6 miliar US dollar. Nah, apa saja sih sebenarnya yang kita ekspor ke Vietnam? Memang sampai saat ini kita masih banyak mengekspor produk-produk yang raw material atau bahan setengah jadi yang kita ekspor ke Vietnam. Jadi ekspor terbesar kita ke Vietnam memang batu bara, lalu yang kedua itu adalah besi dan baja, yang ketiga adalah kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini memang kalau kita lihat ekspor Indonesia untuk kendaraan bermotor ke Vietnam, Indonesia itu menempati posisi di nomor 2 setelah Thailand. Jadi Indonesia banyak mengekspor produk-produk mobil dan motor ke Vietnam. Jadi biasa banyak juga produk-produk dengan brand Jepang dan juga Korea seperti Toyota, Suzuki, Mitsubishi. Ada juga produk-produk dari Korea yaitu Kia dan Hyundai untuk ekspor Indonesia ke Vietnam di sektor kendaraan bermotor. Lalu sisanya kita banyak ekspor ke Vietnam untuk logam dasar, komputer, produk perikanan, kertas, mesin-mesin, bahan kimia, plastik, dan lain-lain. Nah, di mana posisi untuk produk-produk yang banyak kita ekspor untuk produk-produk yang banyak diproduksi oleh UMKM. Sebenarnya untuk produk misalnya seperti makanan minuman ya memang tidak masuk di dalam 20 besar
ekspor Indonesia ke Vietnam. Akan tetapi produk-produk makanan minuman Indonesia di Vietnam juga sangat digemari oleh masyarakat Vietnam. Ada beberapa produk Indonesia untuk makanan minuman yang digemari oleh masyarakat Vietnam. Salah satunya produk Mayora, ada Danisa, jadi butter cookiesnya Mayora. Jadi setiap ada kegiatan seperti tahun baru Cina atau ada kegiatan misalnya untuk parcel-parcel, banyak produk Indonesia seperti Danisa ini itu menjadi salah satu pilihan masyarakat Vietnam untuk menjadikan produk itu sebagai salah satu produk yang akan diberikan menjadi parcel. Lalu juga untuk makanan ringan, Indonesia juga banyak mengekspor produk seperti instant fried noodle, bukan Indomie ya. Indomie juga instant fried noodle-nya ada. Tapi untuk yang bisa langsung dimakan, seperti mie gemes, itu juga menjadi satu market share Indonesia yang paling besar untuk produk snack di Vietnam. Karena bentuknya kecil, mudah untuk didapat, rasanya enak, lalu harganya pun relatif murah gitu, sehingga banyak masyarakat Vietnam juga menggemari produk ini gitu. Jadi walaupun kita lihat bahwa ekspor Vietnam ke dunia itu jauh lebih besar, lalu peningkatan perekonomian GDP-nya itu juga lebih besar. Tapi kalau kita melihat GDP per kapita, Vietnam itu memang masih di bawah Indonesia. Indonesia itu kan saat ini sudah mencapai 4.500 dolar GDP per kapitanya, sedangkan di Vietnam itu masih 4.100 US dollar GDP per kapitanya, sehingga memang untuk masyarakat Vietnam di perkotaan memang sudah banyak yang menengah ke atas, akan tetapi di daerah pedesaan masih banyak juga masyarakat Vietnam yang sederhana. Mereka juga mencari produk-produknya yang lebih murah, lebih terjangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di pedesaan. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan produk Indonesia di Vietnam? Ada beberapa yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kita membuat beberapa pameran produk-produk Indonesia di pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Vietnam. Misalnya di awal tahun kami telah mengikuti pameran FIFA Expo untuk produk furniture dan home dekorasi. Kenapa pameran itu kita ikuti? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga gitu. Vietnam itu adalah 5 besar eksportir furniture ke dunia. Indonesia masih jauh di bawah Vietnam untuk produk furniture. Kenapa kita masih mengikuti pameran furniture ini? Karena kita ingin menghadirkan Indonesia di pameran ini. Karena Vietnam itu kan seperti yang kami bilang, mereka adalah eksportir terbesar nomor 5 untuk furniture. Jadi setiap mereka mengadakan expo furniture, bayar-bayar dari seluruh dunia, baik di Eropa, Amerika, mereka pasti akan datang ke pameran furniture Vietnam. Sehingga dengan adanya stand pavilion Indonesia, dan ada juga beberapa produsen Indonesia membuat pavilion mandiri, kita juga bisa meng-capture apa sih yang mereka butuhkan untuk furniture di saat-saat ini. Dan juga kita juga bisa mengintercept atau mengambil buyer-buyer yang datang untuk bisa
memesan produk-produk furniture dari Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang ikut promosi di dalam pavilion Indonesia ataupun mereka yang melakukan pameran secara mandiri di dalam FIFA Expo ini. Lalu kami juga kemarin baru saja menyelesaikan untuk pameran otomekanika. Kenapa otomekanika? Otomekanika adalah pameran spare part atau komponen terbesar di dunia gitu. Saat ini otomekanika itu ada di 13 negara termasuk di Vietnam. Tepatnya ada di Ho Chi Minh City. Jadi di dalam otomekanika ini kita datang karena satu Indonesia mobil dan motor yang ada di Vietnam itu sebagian besar juga ada yang berasal dari Indonesia karena Indonesia merupakan eksportir nomor 2 terbesar untuk produk otomotif di Vietnam, sehingga kebutuhan akan spare part Indonesia di Vietnam itu cukup besar dan potensinya juga sangat besar, sehingga kita mengikuti pameran ini. Yang kedua, otomekanika itu kan awalnya dilakukan di Frankfurt dan diikuti oleh hampir 130 negara di dunia gitu. Mereka datang ke Frankfurt untuk melihat perkembangan dan perkembangan dari spare part di dunia. Saat ini mereka sudah bikin di 13 negara, sehingga untuk di kawasan ASEAN, Vietnam dan Kuala Lumpur merupakan 2 negara yang memiliki otomekanika. Sehingga kita ingin memperkuat positioning Indonesia di di suku cadang kendaraan bermotor di Vietnam. Lalu nanti akan kita lakukan juga, kita akan melakukan partisipasi di Vietfood yang dilaksanakan di bulan Agustus, tanggal 10 sampai 12 Agustus di Ho Chi Minh. Ini adalah pameran makanan dan minuman terbesar di Vietnam. Yang kita juga ingin memperkuat peranan makanan dan minuman Indonesia di Vietnam ini, karena untuk di Vietnam ini memang saingan kita adalah makanan minuman yang berasal dari Thailand, dari Jepang, Korea, dan juga dari sebagian besar sih memang Jepang, Korea, dan Thailand. Itu adalah saingan kita untuk produk makanan dan minuman. Lalu kita juga akan mengikuti pameran farmasi di Ho Chi Minh juga, karena memang dulu farmasi kita cukup kuat di Vietnam, tapi karena ada perubahan dari pengaturan pengaturan dari produk obat di Vietnam yang saat ini mereka mengikuti produk standar dari Eropa, sehingga produk-produk farmasi Indonesia menemukan kesulitan untuk memasuki pasar Vietnam saat ini. Nah, kalau kita lihat memang untuk UKM, memang pertama-tama kita harus lihat dulu apakah kita sanggup untuk melakukan ekspor, pertama secara kuantitas dulu, apakah produksi kita sudah bisa memenuhi volume yang bisa kita ekspor ke suatu negara. Karena biasanya untuk Vietnam ini mereka dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kebutuhan mereka per bulannya pun juga cukup besar. Mereka tidak akan misalnya melakukan ekspor untuk 1 bulan, mungkin cuman melakukan ekspor ke Vietnam 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali 1 kontainer gitu, karena kebutuhan mereka besar, sehingga
minimal kita bisa menyiapkan gitu misalnya 1 kontainer per bulan gitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari eksportir Vietnam ke Indonesia. Yang kedua, memang untuk makanan minuman khususnya kita harus bisa memenuhi standar-standar yang berlaku. Misalnya seperti HACCP atau standar-standar lainnya. Karena memang untuk produk-produk yang beredar di Vietnam saat ini pun juga mereka mengadop standar-standar yang berlaku di internasional seperti standar-standar Eropa maupun standar-standar yang berlaku di Amerika. Sehingga mereka berharap untuk produk-produk ekspor mereka inginnya standar-standarnya yang dapat memenuhi standar-standar yang berlaku seperti standar-standar HACCP. Lalu yang kedua karena Vietnam ini juga GDP per kapitanya juga masih rendah, harga juga merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan dari importer Vietnam untuk melakukan pembelian produk atau impor produk dari suatu negara. Karena mereka juga menghitung dari berapa yang bisa masyarakat Vietnam keluarkan untuk membeli suatu produk gitu, karena mereka juga kan harus melakukan saving atau pemenuhan kebutuhan hidup lainnya, sehingga dengan harganya yang kompetitif akan membuat produk-produk kita bisa diterima di pasar Vietnam, karena mereka juga bisa melihat produk Indonesia jika dibandingkan produk Thailand gitu, mana yang lebih murah. Karena ada 2 faktor yang bisa kita lihat untuk masuknya produk Indonesia atau produk Thailand ke Vietnam. Yang pertama, harga produknya itu sendiri. Yang kedua itu adalah transportasi cost atau freight-nya dari Indonesia ke Vietnam dan dari Thailand ke Vietnam kan memang lebih dekat dari Thailand ke Vietnam, sehingga memang itu pun menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan apakah produk kita bisa bersaing atau tidak dengan produk-produk negara lain seperti Thailand. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke, siap. Terima kasih Bang Adi Perdana dari selaku atas dagang Hanoi atas informasi tentang peluangnya benar-benar luar biasa ya. Berarti artinya memang berarti benar-benar menjanjikan banget ya kita sudah diberikan informasi soal potensi dan juga potensi apa aja ekspor ke Vietnam juga dan apa yang kita bisa lakukan. Nah, dan waktu lama lagi saya izin buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Jadi ada 3 orang yang bisa langsung bertanya kepada Mas Adi sendiri di mana pertanyaannya ini tentang potensi ekspor ke Vietnam. Mungkin silakan siapa 3 orang yang mau nanya silakan tekan tombol raise hand-nya dan langsung angkat tangan, nanti saya persilakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan ke Mas Adi? Kalau belum ada mungkin saya tanya dulu pertanyaan pembuka dulu deh buat Mas Adi deh, biar lebih enak ini, biar lebih enak nih. Nah, kan kalau saya tadi kan Mas Adi kan sudah cerita banyak potensinya, potensi buat buat potensi buat ekspor apa aja nih. Mungkin lebih spesifik misalnya kalau makanan ringan gitu, karakteristik orang Vietnam kayak gimana sih Mas? Produk apa sih yang disukai orang-orang Vietnam Mas? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Emir. Terkait dengan makanan seperti apa, sebenarnya di Vietnam ini terbagi 3 kriteria, bukan 3 kriteria ya, 3 karakter dari orang Vietnam dari sisi wilayah gitu. Jadi ada Vietnam Utara, Vietnam Tengah, dan Vietnam Selatan. Untuk Vietnam Utara memang cenderung rasanya lebih tawar dibanding Vietnam Tengah dan Vietnam Selatan.
di Vietnam Tengah malah lebih suka pedas dibandingkan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan kalau di Vietnam Selatan, karena memang lebih dekat ke Thailand, Kamboja gitu, mereka spicy-nya jauh lebih kuat dibandingkan di Vietnam uh, Utara dan Vietnam Tengah. Tetapi secara general memang produk-produk yang ke Korea-Koreaan itu yang sangat diminati di Vietnam ini. Kalau saat ini ada yang produk crackers cumi lah yang lagi in di sini. Ada juga mie instan gaya-gaya ramen. Itu juga banyak diminati oleh masyarakat Vietnam. Oke, terima kasih. Jadi tergantung daerah areanya ya Mas ya, Vietnam Utara, Tengah atau Selatan. Selatan ya, di mana Utara tadi sukanya tawar, di mana Vietnam Utara sukanya tawar, Vietnam Tengah agak pedas, tapi yang Selatan pedes banget. Jadi tergantung Vietnam mau target ke Vietnam mananya ya, Vietnam Utara, Tengah, apa Selatan, dan juga ada tadi saya dengar juga ada ke Korea-Koreaan karena mirip-mirip pasalnya kayak Indonesia ya Mas Adi ya. Mirip-mirip kayak Indonesia ya. Jadi artinya ada Ya, digital dan segala macamnya. Mungkin mereka memang lebih senang untuk produk impor gitu, yes, walaupun kualitasnya pun juga sebenarnya sih mirip-mirip aja gitu. Tapi ya. kalau ada produk impor, ya samalah seperti masyarakat Indonesia juga kan lebih senang nih, wah ini produk impor kayaknya lebih wah gitu ya. Hmm. Jadi emang lebih impor, emang lebih wah ya. Mungkin di sini ada PT Waste Raina Indonesia, ada yang mau ditanyakan ke Mas Adi, silakan. Ya, selamat siang. Saya Christine dari PT Waste Larena. Kita Silakan Mbak bergerak, Christine. Silakan Mbak ya, Christine. kita bergerak di bidang kosmetik atau skincare. Kayaknya dari tadi belum dibahas masalah skincare. Saya mau tanya apakah ada peluang ekspor skincare untuk di sana ya? Maksud saya kira-kira kayak minat masyarakatnya seperti apa terhadap produk-produk skincare import gitu-gitu. Atau jika memang ada, itu apa namanya kayak prosedurnya seperti apa? Mungkin kita bisa dibantu untuk ke arah situ gitu. Itu aja deh. Oke, siap Mbak Christine. Silakan Mas Adi menjawab dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Christine. Untuk produksi skincare, memang kemarin itu waktu kita pameran otomotif, sebelah kita itu adalah pameran untuk produk kecantikan. Nah, memang untuk produk kecantikan di Vietnam ini mereka menganut standar-standar yang ada di Eropa gitu. Karena saat ini apapun standarnya itu mereka banyaknya mengacu untuk standar-standar yang ada di Eropa. Lalu apakah ada peluang produk-produk skincare Indonesia masuk ke Vietnam? Saat ini saya tahu ada sekitar 2 perusahaan Indonesia sudah membangun pabrik kosmetik, bukan skincare ya, kosmetik di Vietnam. Sebenarnya kalau menurut kami peluangnya tetap ada gitu kan, akan tetapi memang secara harga memang kita memang harus banyak bersaing dari produk-produk yang berasal dari Thailand, Korea, dan Jepang sebenarnya. Seperti kami kemarin melakukan pemantauan untuk pameran kosmetik di Ho Chi Minh, memang sebagian besar masuknya itu yang dari Korea, Jepang, dan Thailand untuk produk-produk skincare atau kosmetik ini. Mungkin itu Mbak untuk prosedur dan itu mungkin nanti kita bisa japrian aja. Oke, siap. Siap Mas Adi. Ada Mas Christine, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Pertanyaan lanjutan? Halo Mbak Christine? Ya, kayaknya itu dulu deh. Maksudnya semisal nanti ada Zoom lagi, mungkin lebih kayak spesifik kita para UMKM bisa nggak difasilitasi untuk apakah itu pameran di sana atau mungkin apa gitu ya yang difasilitasi sama pemerintah supaya kita bisa lebih ringan dari sisi biaya atau mungkin malah free kayak gitu. Oke.
Oke. Oke, mungkin itu bisa difasilitasi ya Mas Adi ya. Nanti bisa japrian aja ya antara Mas Adi sama Mbak Christine ya. Oke. Mungkin kita lanjut dulu aja ya Mas Adi biar nggak terlalu lama. Di sini tadi ada 2 orang yang open mic dulu. Tadi ada Mbak Yohana Bergman tadi. Apakah jadi bertanya Mbak Yohana? Silakan mungkin. Mbak Sylvia dulu. Oke, Mbak Sylvia dulu kayaknya. Mbak Sylvia silakan Mbak Sylvia. Baik, open kamera kali ya Pak. Boleh. Silakan Mbak Sylvia. Baik, iya. Assalamualaikum buat semuanya, juga untuk para narasumber. Yang ingin saya tanyakan, untuk ekspor Hanoi ini kan kita kopi banyak ya Pak dari Bengkulu. Tipikal kopi yang mereka sukai itu jenisnya apa gitu? Apa Liberica, apa Robusta, atau Arabica? Mereka ini pengopi atau bukan kalau orang Hanoi ini kan? Kemudian untuk yang snack ya, kalau yang snack yang berbahan campuran seafood misalnya kan kerupuk gurita atau kerupuk ikan tenggiri dan lain-lain, apa itu ada peluang nggak di sana gitu? Mereka menyukai nggak yang tipikal seperti itu gitu? Oke, bagus Mbak Sylvia pertanyaannya. Silakan Mas Adi, bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Silvi pertanyaannya. Untuk kopi ya, mereka memang peminat kopi sekali. Akan tetapi kalau kita lihat dari produksi kopi dunia, Vietnam itu saat ini menempati produsen nomor 2 dunia, sedangkan Indonesia menempati posisi 4 dunia gitu. Produktivitas Vietnam ini 2 kali produktivitas kopi Indonesia, sehingga mereka memenuhi kebutuhan kopinya sendiri. Ya memang ada juga mereka mengimpor sedikit kopi dari luar Vietnam, akan tetapi mereka juga untuk hanya melengkapi produk yang mereka pasarkan dengan harga yang produktivitas yang 2 kali lipat produktivitas Indonesia, dengan luas lahannya yang hanya separuh lahan Indonesia, maka harga mereka pun juga jauh lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan Indonesia untuk ekspor, walaupun dengan kualitas yang sama. Tapi untuk kopi mungkin specialty masih bisa diterima walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu besar di Vietnam ini. Lalu untuk makanan-makanan seperti itu memang kemarin yang seperti saya bilang tadi, saat ini memang lagi tren juga untuk produk crackers yang bercitra rasa seafood seperti cumi gitu ya, atau udang gitu. Akan tetapi memang harus satu memenuhi standar yang berlaku, yang kedua harganya cukup kompetitif karena di sini pun juga produk-produk yang masuk itu memang harganya cukup murah gitu. Saya pernah mempertemukan antara importir Vietnam yang sangat membutuhkan produk crackers dengan citra rasa seafood ini dengan produsen di Indonesia, akan tetapi sampai saat ini harganya belum ketemu gitu. Jadi mereka bilang harganya ini masih belum ketemu, rasa kita sudah cocok, ini sudah cocok, pembayaran sudah cocok, tapi harga masih belum temu gitu. Karena di sini pangsa pasarnya di sini dari general trading itu lebih besar dibandingkan modern trade. MT itu masih lebih kecil dibandingkan dari GT-nya gitu. Sehingga produk-produk GT ini kan dia memerlukan kemasan yang agak besar, tapi harganya diinginkan untuk harga yang lebih murah. Dan itu sih yang bisa kami sampaikan. Oke, mungkin tadi apakah Mbak Sylvia sudah terjawab pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih, cukup. Sudah cukup ya, semoga menjawab ya.
kita lanjut dulu mungkin ke teman-teman yang ada di chat nih, udah banyak juga pertanyaannya nih Bang Adi ya. Kita mulai dulu dari Mbak Anastasia Rohni Khayati. Dia bertanya begini, Pak, kalau produk sapu lidi, sapu dari sabut kelapa, vas bunga dari sabut kelapa di Vietnam dari negeri sendiri atau dari negeri sendiri atau impor dari negara mana? Silakan. Silakan Mas Adi. Terkait dengan produk sapu lidi ya. Saat ini untuk produk sapu lidi, untuk lidinya, mereka impor besar dari Indonesia untuk lidinya ya. Tapi memang mereka butuhnya bulky dan juga kebutuhannya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Jadi mungkin satu kali ekspor misalnya satu kontainer itu untuk 2-3 bulan gitu ya. Dan kemarin saya baru tahun ini sih saya dapat bukan komplain. Jadi ada satu perusahaan Vietnam, dia bercerita ke kami bahwa mereka impor produk lidi dari Indonesia. Ternyata sampai Vietnam produk lidi itu basah, sehingga lidi itu satu kontainer itu nggak bisa dipakai gitu. Karena disinyalir waktu pengeringannya di Indonesia itu belum cukup kering sehingga masih lembab. Jadi pas di dalam kontainer itu jadi busuk gitu di produk lidinya, sehingga sampai Vietnam mereka tidak bisa dipakai. Akhirnya untung mereka punya asuransi untuk impornya, sehingga asuransinya itu diurus, mereka bisa mendapatkan 50% dari nilai impor yang mereka bayarkan ya, lumayan lah. Jadi untuk lidi sebenarnya hanya 2 perusahaan sebenarnya yang saya tahu melakukan impor lidi dari Indonesia, dan juga 2 perusahaan ini saing-saingan nih untuk mendapatkan supplier dari Indonesia. Kalau untuk sabut kelapa, vas bunga dari sabut kelapa, kayaknya sih mereka nggak terlalu banyak sih buat seperti itu. Jadi yang banyak sih untuk lidi, untuk sapu lidi sih bahan bakunya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bang Adi. Mungkin apakah Mbak Anastasia sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab? Mungkin ketika ya kalau belum ini ya. Mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Mas Istanto nih dari Badan Istuni. Dia bertanya begini, Pak Adi, kalau ekspor hasil pertanian seperti ubi jala dan kopi, apakah ada peluang? Silakan. Kopi mungkin seperti yang saya paparkan sebelumnya, memang ada peluang, cuma nggak begitu besar karena mereka saat ini juga penghasil kopi terbesar di dunia. Untuk ubi jalar, mereka juga penghasil ubi jalar, sehingga sebenarnya ya memang apa yang bisa kita tonjolkan, karena kalau misalnya mereka sudah memproduksi di dalam negeri, biasanya diikuti juga dengan aturan yang melindungi produk-produk mereka untuk produk-produk impor. Tapi selain itu juga mereka punya efisiensi yang cukup tinggi, sehingga jika ada produk-produk hortikultura gitu yang masuk, kadang-kadang tidak bisa bersaing dengan harga, karena selain harganya mungkin bisa sama dengan produk yang mereka produksi, tapi kan mereka untuk barang-barang ekspor harus ditambah juga ongkos kirim gitu rate-nya, sehingga setelah sampai Vietnam harganya jadi tidak bisa bersaing kembali. Ini itu sih Pak. Oke, mungkin Bang Istanto sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin kita kalau kayaknya sudah terjawab ya, semoga terjawab ya Bang Istanto ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Angelina Lembong. Beliau bertanya begini, Pak, kalau ekspor kulit kacang mete dari Indonesia gimana peluang di sana, Pak? Soalnya ada permintaan kulit kacang mete yang dijadikan wood pellet dari Vietnam. Nah, ini menarik nih. Silakan, Bang Adi. Kulit kacang mete ya agak surprising juga sih.
ada ekspor permintaan kulit kacang mete, karena yang saat ini kami tahu adalah kulit ya kacang mete yang dijual di pasaran Vietnam itu memang yang masih ada kulitnya gitu, walaupun itu bukan kulit yang besarnya kulit yang kerasnya ya, tapi kulit ari gitu. Tapi kalau untuk kulit luarnya mungkin sampai saat ini mereka juga masih banyak dipenuhi di dalam negeri sih ya, mungkin ada beberapa yang kekurangan kulit kacang mete dan mengetahui juga bahwa Indonesia juga pengekspor kacang mete, sehingga pasti ada residual kulit kacang metenya. Mungkin itu juga bisa menarik pengusaha Vietnam untuk mengimpor dari Indonesia. Ya, siap Bang Adi. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin semoga pertanyaan dari Bang Angelina terjawab ya. Semoga terjawab ya Bang Angelina ya. Oke, kemudian kita lanjut daripada pertanyaan dari perwakilan PT Cahaya Putra Sobur. Pak, kalau ekspor pakaian gimana? Ada peluangkah bagi UMKM mengekspor pakaian ke Vietnam? Silakan. Untuk pakaian ya, Iya. sebenarnya kalau pakaian mungkin saat ini kita masih berjibaku dengan harga ya, karena Vietnam juga salah satu eksportir pakaian gitu ke dunia. Mereka melakukan produksi baju-baju yang untuk pasar dunia seperti Zara atau Mango atau beberapa produk-produk internasional lainnya gitu ya, yang seperti yang Indonesia lakukan gitu kan. Produk-produk Zara, Mango juga diproduksi di Indonesia dan di Vietnam. Kemarin itu kami malah menemukan permintaan untuk kain. Jadi mereka membutuhkan kain dengan spesifikasi tertentu, kain dan benang untuk spesifikasi tertentu untuk bahan baku pembuatan baju ini. Mungkin itu sih. Tapi kalau pakaian sepertinya memang agak berat untuk masuk. Ya memang kalau potensi masih tetap ada aja, tapi kalau menurut kami memang karena mereka juga produsen tekstil, dan salah satu dari 5 besar ekspor Vietnam ke dunia itu adalah tekstil, TPT, tekstil dan produk tekstil, mungkin menurut kami agak berat nih untuk produk baju masuk ke Vietnam. Kalaupun bisa, banyaknya juga masuk dari Kamboja dan Myanmar, karena harganya itu udah nggak masuk akal gitu, sangat-sangat murah sehingga bisa masuk ke Vietnam ini. Oke, jadi artinya tantangannya harus bisa bersaing sama Kamboja sama Myanmar ya kalau mau pakaian ya. Kalau enggak ini ya. Oke, terima kasih buat terima kasih buat Bang dari PT Cahaya Putra Sobur atas pertanyaannya, semoga terjawab ya dari ini teman-teman PT Cahaya Putra Sobur ya. Kemudian kita lanjut dulu nih, masih ada di chat nih, masih banyak nih, lumayan banyak nih di sini. Nah, di sini kemudian kita lanjut dulu nih satu-satu dulu, maaf ya, kita agak satu-satu biar urut. Dari Mas Ari Kusuma dari Grobogan. Pak, untuk sektor pertanian ada peluang nggak untuk ekspor sayur okra? Untuk tahun ini petani Grobogan bekerja sama dengan salah satu perusahaan dan berhasil ekspor okra ke Jepang. Silakan. Ya, Pak Arikus. Halo. Halo, silakan. Halo ya, sorry nih, ini saya mati sebelah. Oh iya. Apakah terdengar tadi pertanyaan saya? Ya, terdengar. Oh, iya. Untuk okra ya, selamat untuk Pak Ari sudah bisa masuk ke pasar Jepang. Kalau lihat dari produknya udah bisa masuk ke Jepang, berarti kualitas itu sudah tidak dipertanyakan lagi ya. Kan, tapi saat ini memang Vietnam itu terkenal dengan 2 produk utamanya. Yang pertama itu produk elektronik, yang kedua itu adalah produk pertaniannya gitu. 2 itu adalah produk andalan Vietnam untuk ekspor ke dunia. Jadi Vietnam ini dia untuk produk hortikultura seperti beras, mereka melakukan ekspor ke banyak negara termasuk Indonesia. Mereka juga penghasil kopi terbesar di dunia, mereka juga penghasil karet terbesar di dunia,
untuk produk hortikultura mereka sangat banyak menghasilkan di sini, dan juga untuk produk buah-buahan mereka melakukan ekspor ke negara-negara sekitar tetangga seperti China gitu. Karena untuk buah naga mereka ekspor sampai 2 atau 3 juta ton per tahun ke China. Terus untuk produk seperti durian mereka juga ekspor besar ke China. Jadi memang untuk produk pertanian ini menurut kami sayur okra ini masih belum banyak dikenal di Vietnam. Memang banyak restoran-restoran Jepang di Vietnam, tapi bagian besar itu kebutuhannya itu dipenuhi oleh industri di dalam negeri. Mas Emir, mohon izin saya paling bisa 5 menit lagi nih Oh karena ya, saya masih ada oh agenda ya, berikutnya. siap. Nah, terima kasih ya, terima kasih Bang Adi sudah mengingatkan, dan memang saya setuju banget sih, memang potensi okra ini masih ada tapi belum terlalu terekspor ya. Dan terakhir mungkin 2 pertanyaan terakhir boleh ya Pak? Saya izin. Boleh siap. Pertanyaan terakhir dulu, mungkin kita cari yang belum aja ya. Kita mungkin saya ada dari Bang Yayat sama dari Bang Dodi terakhir. Bang Yayat dulu pertanyaannya, untuk produk plywood veneer peluangnya besar nggak Pak? Untuk modal importer plywood veneer Vietnam, boleh kami minta datanya? Terima kasih. Plywood, oke. Terima kasih pertanyaannya. Plywoodnya ya, Ya. kalau memang di sini kan ekspor produk furniture, dan sebagian besar memang bukan kayu-kayu keras seperti jati, karena mereka tidak punya pohon jati di sini. Jadi sebagian besar memang mereka memproduksi kayu-kayu ringan gitu. Dan salah satunya memang plywood. Cuman memang ya ada kemungkinan ini bisa kita ekspor, tapi persyaratan untuk produk kayu ini memang agak lumayan ketat di Vietnam, karena mereka juga ingin melindungi pasar mereka di dalam negeri. Sehingga memang ini yang bisa kita mungkin bisa kita coba untuk kita ekspor ke Vietnam. Akan tetapi memang satu lagi di sini pun juga makan produksi, yang paling penting harga dan kualitasnya bisa cocok. Jadi kita bisa melakukan ekspor ke Vietnam. Dan juga pasti harus juga mengikuti ketentuan yang berlaku. Siap Bang Adi. Semoga pertanyaannya dari Bang Yayat terjawab ya, dan tadi juga pertanyaan dari Bang Ari juga terjawab ya. Kemudian terakhir nih Bang Adi Perdana dari Mas Dodi. Mas Dodi terakhir ini mungkin umum aja insight-nya. Mungkin kinerja ekspornya kan kita masih kalah sama Vietnam. Apa penyebabnya dan bagaimana tips untuk bersaing dengan pengusaha Vietnam itu sendiri? Ini umum aja. Silakan. Oke, kalau misalnya gimana meningkatkan kinerja ekspor kita biar bisa bersaing dengan ini, ya kita banyak mengekspor produk bernilai tambah tinggi sebenarnya. Dengan mempergunakan teknologi investasi yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia dan Vietnam juga adalah negara-negara yang juga bergantung dengan FDI. Semakin besar FDI-nya, semakin besar pula peluang ekspor Indonesia ke dunia lebih besar lagi gitu. Karena produk-produk yang bisa meningkatkan ekspor ini lebih besar adalah produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Lalu bagaimana kiatnya kita bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha Vietnam? Yang pertama, kita harus lebih pede bahwa kita punya produk yang lebih baik dari mereka. Karena ya seperti tadi dibilang oleh Pak Joni Sinaga, bahwa mereka di sini tuh literasi Inggrisnya itu jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Kita masih jauh lebih bisa berbahasa Inggris, tapi mereka berani untuk masuk menjual produk mereka ke luar negeri gitu. Karena mereka berpikir bahwa produk mereka juga sudah oke, sudah siap untuk diekspor, sehingga mereka siap untuk memasarkan produk mereka. Nah, kalau kita juga sebenarnya ya kita harus siapkan dulu nih produknya. Apakah produknya kita sudah siap untuk bersaing di kancah ekspor? Kalau kita sudah punya produk yang oke,
masalah bahasa, masalah tata cara perdagangan itu masih bisa dipelajari. Tapi kita bisa meyakini dulu nih bahwa produk yang kita buat adalah produk-produk yang siap bersaing dan siap untuk dipasarkan ke luar negeri gitu. Mungkin itu sih Oke. kiat-kiat yang dari kami. Oke, siap Mas Adi. Sangat berguna sekali kiat-kiatnya ya dari Mas Adi. Mungkin singkat closing statement sebelum kita foto bareng. Silakan Bang Adi, closing statement singkat aja. Ya, terima kasih Pak Emir. Mungkin sedikit aja dari kami bahwa untuk kita dan Vietnam, adalah dua negara yang masih berkembang. Jadi masih banyak potensi di Indonesia dan juga di Vietnam yang bisa dikembangkan, dan Indonesia dan Vietnam memang kita mempunyai produk yang diproduksi yang mirip, akan tetapi juga banyak produk-produk Indonesia yang juga dibutuhkan di Vietnam ya, walaupun banyaknya juga yang berbentuk raw material atau semi semi jadi gitu. Jadi mungkin manfaatkan aja peluang-peluang yang ada, karena Indonesia dan Vietnam itu termasuk dari negara ASEAN, sehingga mempunyai import duty yang 0%. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kita bisa bersaing dengan negara-negara seperti Korea, Jepang untuk masuk ke Vietnam, karena kita punya preferensi yang lebih baik. Kita punya import duty-nya yang lebih rendah daripada mereka. Tetap semangat untuk teman-teman untuk melakukan ekspor. Yang paling penting menjaga kualitas dan membuat produk-produk yang siap bersaing di kancah ekspor. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Adi atas closing statement-nya. Sangat singkat, padat, dan jelas bahwa untuk sekaligus bisa dijadikan motivasi buat teman-teman pelaku UMKM ya, biar pede dan juga bisa bersiap untuk bersaing di pasar ekspor, terutama bersaing di pasar Vietnam. Terima kasih sekali atas Mas Adi atas waktunya, dan sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama ya Mas Adi ya, izin berfoto bersama. Silakan teman-teman segera buka kameranya, yang bisa buka kamera, dan tolong ditahan ya dibuka kameranya, karena saya nggak tahu teman-teman berada di slide berapa. Di sini ada 2 slide di sini. Saya kasih waktu sekitar 1 menit ya, 1 menit saja, biar nggak ini. Silakan teman-teman yang mau buka kamera. Oke, ya sudah. Kita mulai saja ya, tanpa nggak terlalu lama ya waktunya ya. Apa masih ada yang mau buka? Ya sudah. Ya tolong ditahan ya teman-teman yang buka kamera, tolong ditahan, karena saya nggak tahu teman-teman akan ada di slide berapa. Siap? 1, 2, 3. Sebentar dulu. Sekali lagi ganti slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar dulu Mas Kun. Oke. Fotonya sudah selesai. Silakan teman-teman tutup kameranya kalau mau. Dan dengan demikian berakhir sudah acara kami ini, acara singkat sharing dari teman-teman dari Mas Adi Perdana selaku Wakil Adak Hanoi kepada teman-teman pelaku UMKM, teman-teman pelaku UMKM khususnya. Semoga acara yang kita diadakan hari ini bermanfaat, sekaligus kami berterima kasih kepada Mas Adi Perdana yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Mohon maaf bila dari kami ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyelenggaraannya. Akhir kata, saya Abdullah Emir Pramudia pamit. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Emir. Terima kasih Pak Adrianus. Terima kasih Bang Ya, Adi. terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bang Adrianus. Terima kasih semuanya. Pak Adi semuanya. Pak Adi bisa lead, silahkan. Yang lain Boleh dulu. Ya, ini ada pengumuman. Silakan Bang Kun, akan dilakukan oleh Pak Aryadi
tentang rencana-rencana pengiriman barang UMKM ke negara Oman dan Meksiko dan ada beberapa negara lain. Silakan Pak Aryadi bisa menyampaikan kalender terdekat Silakan Mas bulan Haryadi. Juli dan bulan Agustus. Silakan Mas Haryadi. Halo Mas Haryadi. Tampaknya Mas Haryadi belum ada ya. Ya, baiklah kalau gitu begini aja singkat. Jadi Silakan Mas Kun aja. ya, jadi kalender terdekat itu yang sudah kita lakukan ini yang ke Kazakhstan Astana sudah terkirim. Selanjutnya yang terdekat ini adalah Meksiko, negara Meksiko dan negara Oman. Nah, monggo silakan nanti bagi yang berminat untuk mengirimkan sampel produk. Jadi kalau kita sendiri-sendiri itu akan mahal ya biaya kirimnya. Karena kita bersama-sama, jadi 1 kilonya kita bisa gotong royong, bisa lebih ringan. Yaitu negara berikutnya itu adalah Meksiko atau ke negara ke Oman ya, negara Oman. Nah, nanti bisa Bapak Ibu silakan pilih negara mana yang berminatnya di negara mana ya. Untuk itu nanti koordinasinya bisa lewat kontak personnya bisa di chatting ya, Mas Abdullah Emir. Siap. Kontak personnya yang kasih Mas Haryadi itu siapa? Ya boleh Mas Haryadi nomornya. Jadi silakan bagi yang bertanya lebih lanjut atau ingin berikut serta untuk mengirimkan produk sampelnya ya. Produk sampel nggak usah banyak-banyak, yang penting dia mewakili dari produk Bapak Ibu. Yang justru banyak itu adalah brosurnya ya, brosurnya, katalog, dan kartu nama, seperti itu. Ya itu aja sebagai informasinya. Jadi nanti bisa menghubungi. Nah itu sudah ada nomornya ya. Nah itu bisa dicatat 0821 2267 1559. Ya itu silahkan nanti dikoordinasikan. Oke. Kan? Siap. Jadi supaya bisa bisa terselenggara dengan baik. Terus untuk kesempatan minggu depan sedang diupayakan juga itu Zoom dengan negara Thailand ataupun Singapura ya, sedang diupayakan, nanti ikuti aja, nanti di grup WA akan diumumkan. Itu aja dari kami, semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi yang belum jadi anggota APMIKindo nanti bisa juga bertanya ke Pak Aryadi di nomor yang sama untuk bagaimana bisa mendaftarkan menjadi anggota APMIKindo. Sekaligus ini juga ada koperasi KNAB, Koperasi Nasional APMIKindo Bersatu, dan juga koperasi investor ada juga di sini ya. Nanti lewat chatting di Pak Aryadi. Itu aja dari saya, sampai berjumpa. Jadi ini bukan sekali terus selesai, ini akan continue ya, berlanjut, to be continue sampai. Sebagai informasi, kemarin acara di Smesco ada UMKM yang dapat orderan itu dari Sarinah Group ya, Sarinah Group. Jadi ya kita bersyukur, alhamdulillah Sarinah Group. Nah, jadi memang kita perlu selalu ikut mengirimkan sampel-sampel, karena nanti pasti di suatu saat kita akan mendapatkan orderan-orderan seperti itu. Untuk Oman itu salah kelebihannya adalah Oman itu akan menjodohkan produk UMKM dengan Lulu ya, Lulu Hypermart. Lulu Hypermart itu adalah seperti halnya kalau di Indonesia tuh Lotte Mart, itu jadi dia tempat retail yang ada di cabang di negara Oman dan Dubai. Nah, jadi KBRI negara Oman akan menjodohkan UMKM Indonesia untuk ke Lulu. Memang syaratnya adalah kemasannya harus menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk penggunaan bahasa Arab itu tidak boleh copy paste dari Google ya. Ada aturannya. Itu nanti akan ada pelatihannya, akan dikoordinasikan oleh Ibu Silvi ya, AMIKindo Bengkulu, itu akan mengadakan pelatihan bersama Pak Hamzah
bersama Ibu Den Ayu dan juga bersama dari tim Apikimdo yang lain bagaimana cara kemasan menggunakan bahasa Arab dengan juga menggunakan barcode internasional barcode. Ya, karena disyaratkan kalau ke luar negeri terutama melalui Lulu Hypermart. Jadi Bapak Ibu kalau seumpama nanti lolos seleksi itu barang Bapak Ibu akan masuk ke dalam retailnya Lulu Hypermart. Nah, tentu saja harus menggunakan bahasa Arab, kemudian harus ada barcode internasional barcode. Nah, itu nanti ada ininya, ada wawasannya, nanti sedang disusun supaya bisa ikut pertemuan secara hibrid ya. Hibrid itu maksudnya online dan offline. Jadi yang jauh menggunakan online, sedangkan yang berdekatan bisa tatap wajah. Demikian informasinya Mas Emir, Mas Abdullah. Oke, terima kasih Mas Kun. Terima kasih Mas Kun atas informasinya buat teman-teman pelaku UMKM ya sekalian. Dan saya senang mendengarkan kabar baik tadi ada UMKM yang berminat ini untuk berminat di mana Sana Group berminat untuk membeli produk UMKM binaan kita ya Mas Kun ya. Ini sangat-sangat harus kita syukurin. Kemudian saya mau nyambut dulu ada Dr. Laurentius Manurung, mungkin kasih kata sambutan dulu ya biar lebih enak ya Mas Kun ya. Ya, boleh silakan. Silakan Pak Laurentius Manurung, ada Pak Laurentius Manurung, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan, mungkin sepatah dua patah kata aja Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Waduh, saya mohon maaf tadi agak terlambat ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Ada berapa orang Pak ini Pak Kun yang udah hadir? Ada 30 lebih tadi. Oh sekarang 29 ya, oke. Oke. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati semua Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya, tapi khususnya dengan Pak Kun dan kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan acara ini, saya memberikan apresiasi. Semoga acara ini bermanfaat untuk para anggota kita. Sesuai dengan visi dari ini, Mikimdo adalah mewujudkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Maka UMKM yang menjadi anggota Amikindo memang didorong untuk go internasional atau go world atau untuk ininya. Maka usaha-usaha yang disampaikan oleh Pak Kun, Pak Haryadi bahwa kita akan masuk dalam pasar internasional itulah merupakan daripada implementasi daripada visi Amikindo. Walaupun sekarang ini produk-produknya mungkin lagi dalam proses seleksi, maka saya harapkan dengan adanya webinar ini yang diselenggarakan untuk khusus yang Hanoi ini ya Pak Kun ya, khusus yang untuk Hanoi, maka saya mendorong teman-teman yang menjadi anggota Amikindo yang ikut webinar ini maupun barangkali ada juga anggota UMKM yang belum menjadi anggota Amikindo. Saya berharap acara-acara ini akan kita langsungkan terus karena kita sudah mendapatkan berbagai respon yang positif dari kementerian dan lembaga dan juga mitra-mitra kita untuk menyelenggarakan pendampingan, ya, memotivasi dan juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM yang menjadi anggota Amikindo. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan karena saya yang terlambat. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena saya belum bisa hadir pada tepat pada waktunya dan saya harus sampaikan Pak Kun dibuka aja acaranya dan saya mendukung acara ini dengan penuh support ya, sehingga harapan saya apapun yang kita bahas hari ini mudah-mudahan membawa UMKM anggota Amikindo maju, bertumbuh berkembang dan juga UMKM di seluruh Indonesia menjadi kebanggaan dan juga merupakan tulang punggung perekonomian sesuai dengan yang disampaikan berkali-kali, tulang punggung pendorong perekonomian Indonesia. Tapi ini perlu usaha keras dari kita semua agar mewujudkan apa yang disampaikan oleh berkali-kali dalam berbagai pertemuannya. Saya kira demikian.
Pak Kun dan kawan-kawan, terima kasih sudah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Saya akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laurentius Manurung. Iya. Mungkin sebenarnya terima kasih buat sambutannya yang luar biasa sih. Untuk sekaligus juga mungkin menutup acara ini juga ya Pak Laurentius biar lebih kayak ada motivasinya juga. Ya. Udah penutupan nih. Ya, tapi paling tidak apa paling nggak Pak Laurentius bisa mampir, bisa ke sini udah ngasih motivasi lah buat teman-teman Apkimindo, pelaku UMKM yang bergabung dengan Apkimindo agar bisa lebih maju lagi UMKM-nya ke depan juga. Iya. Siap. Terima kasih banget Pak Laurentius. Iya. Dan demikian mungkin kita bagaimana Mas Kun? Apakah kita tutup atau gimana? Halo Mas Kun? Ya, tutup itu mundur 5 sampai 1. Oke. 5 mundur 5 sampai 1 langsung kompak sama-sama lead. Kita dengan demikian kita tutup saja acara ini ya Mas Kun ya. Terima kasih buat teman-teman UMKM yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf juga bila ada penyelenggaraan acara ini banyak dapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, semoga apa yang diberikan tadi bermanfaat buat kita semua dan percayalah ini bukan akhir. Ini awal dari kita, awal dari langkah kita untuk memajukan UMKM kita ke depannya. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Makasih Pak Laurentius. Maaf Pak. Terima kasih Pak Abdullah. Maaf Pak. Dari agak tutup penutupannya Pak. Iya Pak. Pak Abdullah Emir Pramudia ini dari mana? Oh, saya dari PT Semoga Segera IPO Pak. Dari komisarisnya PT Semoga Segera IPO, komisarisnya Mas Haryadi. Oh gitu. Waduh.